paling berat ketika kita menyampaikan kalimat Allah? Yang paling berat bukan riwayat yang kita hafalkan di waktu malam, bukan kitab yang kita harus baca sebelum kita menyampaikan. Yang paling berat bukan itu. Tapi yang paling berat ketika kita menyampaikan dakwah, yaitu adalah bagaimana menjaga niat bahwasanya tidak ada yang terucap dan keluar dari lisan kita kecuali satu, mengharapkan ridhanya Allah. Karena sesungguhnya inilah perkara yang paling berat dalam kehidupan kita, beribadah kepada Allah. Dan ingat, menjaga keikhlasan itu merupakan kewajiban seumur hidup selama hayat masih dikandung badan. Ya, kadang-kadang kita menganggap perkara niat yang ikhlas hanya kita lakukan setahun 2 tahun. Kata siapa? Menjaga diri dari riya itu seumur hidup, akhi. Jadi contoh saya akan ngambilkan, ada orang yang melaksanakan haji. Ketika dia melaksanakan haji, Masya Allah, tahun pertama dia mampu menjaga niat, tahun kedua dia mampu menjaga niat, tahun yang ketiga dia mampu menjaga niat, tahun yang kelima mampu menjaga niat. Sampai 5 tahun pertama tidaklah dia kecuali menjaga betul niatnya bahwasanya dia tidak haji kecuali semata-mata karena Allah. Tiba-tiba qadarullah ketemu dengan temannya yang tiba-tiba menceritakan tentang prosesnya ketika dia haji. Terpancing dengan cerita yang dia dapatkan dari temannya, kemudian dia keluarlah cerita tentang hajinya tanpa sadar. Dia ingin memancing riya ketika dia menceritakan haji itu. 5 tahun dia menjaga niatnya terjaga, 6 tahun yang ke-6 dia gagal untuk menjaga niat. Karena kita di situ mendapati apa? Masya Allah, betapa sulitnya perkara kita ketika beribadah kepada Allah. Tidak ada yang paling sulit kecuali adalah menjaga niat. Ibadah itu kalau hanya dilihat dari sholatnya, sujudnya, rukuknya, gampang. Kalau puasa itu hanya dilihat dari kita menahan diri dari makan dan minum, mudah. Kalau antum bersedekah hanya merogoh kantong di dalam saku antum, kemudian antum keluarkan untuk infak, gampang. Tapi yang paling sulit, apa yang bertengger di hati antum ketika sholat, apa yang bertengger di hati antum ketika puasa, dan apa yang bertengger di hati kita ketika kita sedekah. Itu loh yang menentukan bagaimana proses kebaikan kita nanti di surga ataukah berujung pahit di neraka. Ya, karena riya itu dosa yang tidak pernah terasa. Dia tidak sebagaimana dosa zina. Dosa zina kerasa, dosa membunuh kerasa, dosa minum khamr kerasa, dosa riya tidak ngerasa. Bahkan sampai orang yang terkadang melakukan riya pun kadang-kadang sudah di hadapan Allah pun masih belum sadar kalau dia itu riya. Masa Ustaz? Iya. Bukankah kita perhatikan bagaimana dialognya tadi kan? Allah nanya, kamu ngapain dulu di dunia? Qatal tuh, saya berperang ya Allah. Kemudian Allah nanya, untuk siapa? Orang itu masih tega berkata kepada Allah, qatal tuh fika, saya itu berperang karena engkau ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sampai-sampai orang yang ketika mereka terjatuh dalam masalah riya itu pun dia tidak sadar. Sampai ketika dibangkitkan di padang mahsyar, sampai dia dihisap oleh Allah dan ditanya atas amal ibadah yang dia lakukan, dia pun masih belum sadar kalau itu telah terjatuh dalam masalah riya. Kenapa? Lembutnya masalah riya dalam kehidupan. Makanya Nabi memberikan tamsil untuk mengingatkan kita betapa lembutnya masalah riya. Sebagaimana semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Tidak ngerti kita ikhwan. Ya, makanya orang yang paling beruntung, cukuplah orang yang beruntung, orang yang senantiasa memperhatikan apa yang dia lakukan, memperhatikan niatnya, bagaimana dia melakukan ibadah itu, lalu dia jaga niat hatinya ketika dia beribadah, maka itulah orang yang paling beruntung. Karena orang yang senantiasa memperhatikan kondisi hatinya adalah orang yang paling beruntung. Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Nabi bukan karena banyaknya sholat. Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Nabi bukan karena banyaknya puasa. Tapi Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Nabi dikatakan oleh para salaful ummah, ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi walakin ma waqqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi orang yang utama setelah Nabi bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, dan bukan pula karena banyaknya sedekah.
Tapi seorang Abu Bakar itu menjadi orang yang paling utama setelah Nabi, karena dia adalah orang yang diutamakan oleh Allah setelah Rasulullah, karena apa yang bertengger di hatinya ketika dia senantiasa ikhlas ketika bertutur kata dan ketika dia berbuat. Ya, jadi itulah yang kita pahami. Persoalan riya adalah persoalan yang sangat tidak kentara dalam kehidupan. Makanya di sini diterangkan kita harusnya paham syarat sahnya amal ibadah, yaitu ketika bersih dari berbagai macam niatan, bersih dari riya dan sesuai dengan sunnah.